teman-teman semua. Kali ini kita akan bincang buku, sebuah buku berjudul Pribadi karya Buya Hamka. Buku ini sangat luar biasa ya. Saya sudah khatam membacanya dan saat ini sudah. Jadi kalau ini buku cetakan lama, penerbit Bulan Bintang ya, penerbit Bulan Bintang tahun 1965. Tetapi sekarang sudah dicetak ulang oleh Gema Insani Press. Judulnya Pribadi Hebat dan bestseller ya hari ini, karena memang isinya yang sangat luar biasa. Jadi buku Pribadi Hebat ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman semua, karena di dalamnya Buya Hamka sangat jelas sekali ya, sangat menarik sekali menyampaikan tentang bagaimana sih cara kita agar menjadi seorang yang berkarakter, menjadi seorang pribadi yang benar-benar sebagai seorang pribadi muslim yang sejati. Di situ dijelaskan ya. Nanti saya kasih uraian singkat ya, ulasan singkatnya tentang apa sih isi dari buku Pribadi Hebat ini. Saya punya 4 cover yang berbeda-beda nih. Ada juga terbitan Bulan Bintang. Ini juga sama, hanya covernya beda. Biasanya beda tahun cetak saja ya. Dan karena buku ini luar biasa, seringkali saya rekomendasikan termasuk kepada teman-teman penulis. Buya Hamka juga menyinggung di sini tentang bagaimana seharusnya karakter seorang penulis itu, pribadi yang harus dimiliki oleh seorang penulis itu. Nah, di halaman 50 ya, saya bacakan di halaman 50, beliau Buya Hamka menulis, pena pengarang yang berpendirian kerap kali lebih tajam dari pedang. Sekarang bagaimana? Beranikah engkau mengorbankan kepopuleran untuk mengabdi kepada kebenaran? Ini yang menjadi pesan dari Buya Hamka, bahwa ketika kita menulis, maka tulislah kebenaran. Tulislah kebenaran sebagaimana apa adanya. Jangan kemudian karena alasan kita ingin menpopuler, ya, ingin terkenal, kemudian kita berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran itu, atau bahkan justru sebaliknya, kita berusaha untuk menuliskan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh Buya Hamka. Maka sebagai seorang penulis yang berpribadi, yang memiliki karakter, maka kita harus siap untuk senantiasa menuliskan kebenaran. Ujung pena kita itu adalah senjata kita. Ujung pena kita adalah senjata kita. Seorang ulama, pengarang tafsir fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb, beliau suatu hari akan dieksekusi mati. Dan sebelum dieksekusi, beliau diminta untuk menuliskan sesuatu yang isinya adalah menyangkal tulisan-tulisan beliau sebelumnya. Jadi tulisan-tulisan beliaunya yang sebelumnya sangat kritis dan berusaha menghancurkan kebatilan dengan penanya, itu dilobi supaya beliau mau meralat semua tulisan-tulisannya. Tapi beliau tidak melakukan itu. Beliau tidak melakukan itu, dan beliau memilih untuk dihukum mati. Saat itu beliau kemudian digantung. Beliau mengatakan satu peluru mungkin hanya akan menembus satu kepala saja, tetapi satu tulisan, satu karya itu bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala orang. Ini dahsyatnya sebuah pribadi ketika dimiliki oleh seseorang yang dia memiliki keberanian dalam mengungkapkan kebenaran. Disitulah bukti integritas. Maka kemudian kita akan simak lagi pemaparan beliau ya dalam bukunya ini. Banyak sekali nih yang saya tandai, banyak sekali. Nah, ini beliau mengatakan di halaman 78 ya, misalkan, kata-kata yang keluar dari hati akan masuk pula ke dalam hati, tetapi kata-kata yang cuma keluar dari lidah tidaklah akan sampai ke hati. Hanyalah sehingga kulit telinga saja. Jadi kata beliau, bukan kata beliau ya, ini beliau mengutip perkataan seorang pujangga, Amir bin Abdul Qais. Jadi kata-kata yang hanya di lidah saja itu tidak akan
sampai ke dalam hati pemirsa, tidak akan sampai ke dalam hati orang yang menyimaknya, tapi dia akan menguap hilang begitu saja, hanya di telinga saja, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, seperti itu. Tetapi ketika menyampaikannya memang benar-benar dengan hati, dan itu adalah bukti integritas, maka dia akan eh, benar-benar tembus ke dalam hati pembaca dan pemirsanya. Maka seperti itulah teman-teman sekalian, sangat bagus sekali ya buku pribadi ini. Silahkan coba dicari ya, dipesan, bisa juga dipesan di Cahaya Pustaka ya. Ini sedikit promosi ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak hal yang dikupas oleh Buya Hamka dalam buku yang luar biasa ini. Bukunya tidak terlalu tebal, tetapi isinya sangat padat dan sangat semua isinya daging semua ya. Nah, beliau juga menyebutkan ya tentang bagaimana sebenarnya takut gagal ya. Takut gagal adalah gagal yang sejati, kata Bu Hamka. Takut mati adalah mati sebelum mati. Hidup itu ialah gerak, dan gerak ialah maju, berjuang dan naik, jatuh dan naik lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sebab itu tidak ada tempo yang boleh terbuang. Sebagai bangsa, dahulu kita berjuang mengusir penjajahan. Setelah merdeka, kita berjuang mempertahankan kemerdekaan, dan setelah diakui kemerdekaan ini, kita berjuang untuk mengisinya, supaya bangsa dan negara kita berdiri dan hidup terus. Apabila kesulitan tidak ada lagi, apabila kita sudah puas dengan apa yang ada, artinya matilah negara ini dan matilah kita sendiri. Maka Buya Hamka mengajarkan dalam bukunya ini banyak hal tentang perjuangan. Buya Hamka mengajarkan bahwa seseorang pribadi yang kuat adalah seorang yang berjuang dan dia tidak takut kepada apapun. Dia siap berani ya mati kapanpun ketika dia sudah memperjuangkan kebenaran yang diyakininya itu. Beliau sangat-sangat terinspirasi dengan ayah beliau sendiri yang seorang ulama, yaitu HK ya, Haji Abdul Karim Amruwah ya. Beliau sering bercerita dalam bukunya tentang sosok ayahnya itu, yang suatu ketika berhadapan dengan tentara Jepang, beliau tidak mau, ya, ayahnya itu tidak mau untuk membungkuk badannya. Ketika ditanya, kenapa kau tidak membungkuk, padahal resikonya besar, bisa-bisa dipenggal. Saya rela untuk leher ini diserahkan kepada mereka, ditebas oleh mereka, daripada saya harus membungkuk kepada orang yang menjadikan kita, negara kita sebagai budak. Karena itu teman-teman sekalian, maka untuk mencapai sebuah kehidupan yang ideal, sebuah kehidupan yang kita citakan, maka kita harus menjadi sosok pribadi yang tentu saja kita tidak bisa menjadi seorang pribadi yang sempurna sebagaimana Rasulullah SAW, tetapi kita meneladani semua akhlak dan pribadi beliau, karena kita ingin selalu setiap hari menjadi sosok pribadi yang terus tumbuh menjadi seorang pribadi, seorang yang lebih baik dari hari ke hari. Inilah yang kita citakan bersama, dan mudah-mudahan ketika teman-teman membaca buku ini ya, Pribadi Hebat ini, maka akan menjadi pintu, menjadi jalan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.